Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Ania Sofia Simorangkir dengan NIM 11S21054 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait Project Stakeholder Management, yaitu dari mata kuliah MPTI untuk week 13, sesi 1. Week 13, sesi 2. Jadi dalam dalam topik ini kita akan saya akan menjelaskan bagaimana terkait manajemen pemangku kepentingan dalam suatu proyek. Proyek sering sekali menyebabkan suatu perubahan eh, dalam organisasi dan beberapa orang mungkin kehilangan pekerjaan ketika proyeknya selesai. Nah, manajer proyek mungkin dipandang sebagai musuh jika proyek tersebut mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi beberapa pemangku kepentingan atau stakeholder. Sebaliknya, mereka dapat dipandang sebagai sekutu jika mereka memimpin proyek yang membantu meningkatkan keuntungan, menghasilkan pekerjaan baru, atau meningkatkan gaji untuk pemangku kepentingan tertentu. Bagaimanapun, manajer proyek harus belajar untuk mengidentifikasi, memahami, dan bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan. Stakeholder manajemen project memiliki beberapa proses, yaitu pertama, identifying stakeholders. Jadi kita berusaha untuk mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam proyek atau terpengaruh olehnya, dan untuk menentukan cara terbaik untuk mengelola hubungan dengan mereka. Lalu ada planning stakeholder management. Kita menentukan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan secara efektif. Lalu ada managing stakeholder engagement. Bagaimana kita berkomunikasi dan bekerja dengan pemangku kepentingan proyek untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, menyelesaikan masalah dan mendorong keterlibatan dalam keputusan dan kegiatan proyek. Lalu ada controlling stakeholder engagement, dengan kita memantau hubungan pemangku kepentingan dan menyesuaikan rencana dan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan. Eh, yang pertama ada identifying stakeholders, bagaimana pemangku kepentingan proyek umumnya adalah berupa sponsor proyek, tim proyek, staf pendukung, dan pelanggan internal untuk proyek tersebut. Pemangku kepentingan internal termasuk manajer puncak, manajer fungsional lainnya, dan manajer proyek lainnya, karena organisasi memiliki sumber daya yang terbatas. Sementara itu, pemangku kepentingan proyek eksternal itu termasuk pelanggan proyek jika mereka berada di luar organisasi. Lalu ada pesaing, pemasok, dan kelompok eksternal lainnya. Untuk additional stakeholder, ada berupa program director, project managers family, labor unions, potential customer yang mungkin tidak selalu berada di dalam organisasi. Nah, penting juga untuk fokus pada pemangku kepentingan yang memiliki hubungan paling langsung dalam suatu proyek, misalnya hanya pemasok utama. Terkadang kita hanya perlu untuk berdiskusi dengan eh, pemasok utama agar eh, mungkin pemasok utama dapat memberikan informasi kepada stakeholder lainnya. Lalu ada data stakeholder, yaitu data stakeholder register, dimulai dari identification information, ada nama, posisi, lokasi, peran di proyek, dan informasi kontak. Ada assessment information, yaitu persyaratan dan harapan utama pemangku kepentingan, pengaruh potensial dan fase proyek di mana pemangku kepentingan paling berkepentingan. Lalu ada stakeholder classification, apakah pemangku kepentingan internal atau eksternal organisasi, apakah pemangku kepentingan mendukung proyek atau menentangnya. Misalnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa menentukan mana yang bisa kita katakan sebagai internal atau eksternal, apakah kita bisa menerima sebagai stakeholder atau tidak. Lalu ada classifying stakeholder eh, berdasarkan power dan interestnya. Jadi ketika dia mungkin powernya tinggi dan tingkat interestingnya tinggi, maka dia bisa dikatakan sebagai manage closely. Jika low interest dan high power, maka kita katakan keep satisfied. Jika low interesting dan low power, kita katakan monitor. Dan ada keep informed untuk high interesting dan low power.
Stakeholder engagement levels ada unaware, kita tidak mengetahui proyek atau dan potensi dan dampaknya terhadap mereka. Ada resisten, dia sadar akan proyek namun menolak terhadap perubahan. Ada neutral, sadar akan proyek namun tidak mendukung atau menolak. Ada supportive, sadar dan mendukung perubahan. Dan ada leading, yang benar-benar sadar akan proyek. Planning stakeholder management, setelah mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kepentingan, tim proyek harus mengembangkan rencana untuk mengelolanya. Lalu ada rencana pengelolaan pemangku kepentingan yang dapat mencakup tingkat keterlibatan saat ini dan yang diinginkan, keterkaitan antar pemangku kepentingan, persyaratan komunikasi, strategi pengelolaan potensial untuk setiap pemangku kepentingan, dan ada metode untuk memperbarui rencana pengelolaan pemangku kepentingan. Sensitive information, karena rencana pengelolaan pemangku kepentingan seringkali menyertakan informasi sensitif, itu tidak boleh menjadi bagian dari dokumen proyek resmi yang biasanya tersedia untuk ditinjau oleh semua orang, eh, semua pemangku kepentingan. Dalam banyak kasus, hanya manajer proyek dan beberapa anggota tim lainnya yang harus menyiapkan rencana pengelolaan pemangku kepentingan. Bagian dari rencana pengelolaan pemangku kepentingan tidak tertulis dan jika ada, distribusinya sangat terbatas. Berikut adalah contohnya bagaimana stakeholder analysis. Jadi misalnya ada namanya si Stephen dan dia telah katakan power dan interestnya sama-sama tinggi, maka dia adalah leading. Dan bagaimana potensinya di sini adalah terlihat intimidasi terhadap eh, dan memiliki eh, suara yang berat dan physical stature. Dia memiliki personality yang baik dan juga sense of humor. Ya, bagaimana kita bisa menggambarkan si si stakeholder tersebut? Apakah kita bisa menerima sifatnya? Apakah dia memenuhi kriteria dari yang kita harapkan? Lalu managing stakeholder engagement, keberhasilan proyek seringkali diukur dalam hal kepuasan pelanggan atau sponsor. Sponsor proyek sering memberi peringkat tujuan, ruang lingkup, waktu, dan biaya dalam urutan kepentingan dan memberikan panduan tentang cara menyeimbangkan tiga kendala. Lalu, peringkat ini dapat ditampilkan dalam matriks manajemen ekspektasi untuk membantu memperjelas ekspektasi. Misalnya ini, scope, priority-nya adalah satu karena ekspektasinya. eh, Scope statement clearly dan dapat mendefinisikan apa requirements yang mandatory dan apa requirements yang optional atau tidak harus untuk dipenuhi. Begitu juga dengan waktu, cost, dan teknologi atau standar. Lalu ada isu logs. Kita memahami harapan pemangku kepentingan dapat membantu dalam mengelola masalah. Masalah harus didokumentasikan dalam log masalah, alat yang digunakan untuk mendokumentasikan, memantau, dan melacak masalah yang perlu penyelesaian. Isu yang tidak terselesaikan dapat menjadi sumber utama konflik dan mengakibatkan harapan pemangku kepentingan tidak terpenuhi. Log masalah dapat membahas area pengetahuan lainnya juga. Ini adalah sampel dari isu log. Jadi ada bagaimana deskripsi dari isu tersebut, harapannya, eh, tanggal dia dilaporkan, siapa yang melaporkan, pada siapa dilaporkan, dan bagaimana prioritinya, lalu ada tenggat untuk menyelesaikannya, dan statusnya, lalu ada komen. Eh, Sebagai best practice, manajer proyek sering dihadapkan pada tantangan, terutama dalam mengelola pemangku kepentingan. Terkadang mereka tidak dapat memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Saran untuk menangani situasi tersebut adalah antisipasi. Jadi kita harus melakukan antisipasi sebelum terjadi masalah, menjelaskan akibat, memiliki rencana darurat, hindari kejutan, dan mengambil sikap. Lalu ada controlling stakeholder engagement. Anda tidak dapat mengontrol pemangku kepentingan, tetapi Anda dapat mengontrol tingkat keterlibatan mereka. Keterlibatan melibatkan dialog di mana orang mencari pemahaman dan solusi untuk masalah yang menjadi perhatian bersama. Lalu ada penting untuk mengatur suasana yang tepat di awal suatu proyek. Ways to control engagement. Pemangku kepentingan utama harus diundang untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan awal daripada hanya menghadirinya. Manajer proyek harus menekankan bahwa dialog diharapkan pada pertemuan tersebut.
termasuk teks atau saran komunikasi apapun yang disukai oleh pemangku kepentingan. Eh, jadi kita harus memang benar-benar bertemu kepada pemangku kepentingan yang sangat penting karena kita berharap bahwa requirements dan kebutuhan yang akan kita kerjakan adalah benar-benar sesuai dengan pemangku kepentingan utama sehingga mungkin pemangku kepentingan yang lainnya dapat menerima apa yang diharapkan oleh pemangku kepentingan utama. Ah, atau apa yang diharapkan pemangku kepentingan utama dapat mewakili kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Jadwal proyek harus mencakup kegiatan dari hasil yang terkait dengan keterlibatan pemangku kepentingan seperti survei, tinjauan, demonstrasi, dan penandatanganan. Stakeholder as a key project team members. Jadi beberapa proyek IT pemangku kepentingan penting untuk diundang menjadi anggota tim proyek. Misalnya, Northwest Airlines yang sekarang Delta sedang mengembangkan sistem reservasi baru yang disebut ResNet. Ia mewawancarai agen reservasi untuk posisi sebagai programmer di tim proyek. Northwest memastikan bahwa kebutuhan penggunaan dapat dipahami dengan meminta mereka benar-benar mengembangkan antarmuka pengguna sistem. Using software to assist in project stakeholder management. Jadi perangkat lunak produktivitas, perangkat lunak komunikasi, dan alat kolaborasi dapat mendorong keterlibatan pemangku kepentingan. Media sosial juga dapat membantu melibatkan pemangku kepentingan. Misalnya LinkedIn, eh, memilih ribuan grup untuk profesional manajer proyek. Lalu ada beberapa perangkat lunak yang menyertakan fungsionalitas seperti Facebook untuk mendorong pembangunan hubungan dalam proyek, memberikan pujian untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.